Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, kenalin, nama gue Chandra. Kali ini gue bakal nyeritain kisah yang sempat bikin warga di kampung gue resah. Ya, sekitar tahun 2011 gitu. FYI, kampung gue ada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Kebetulan waktu itu gue lagi skripsian, jadi lebih sering di rumah ketimbang di kosan. Gue kasih tahu ya, di rumah gue itu ada nyokap, bokap tiri, dan adik kandung gue. Bokap tiri gue ini punya usaha jual beli mobil bekas, yang notabene-nya agak sering nyimpen uang cash di rumah. Uang cash itu dari hasil penjualan mobil yang mana nggak sempat disetorin ke bank hari itu juga. Ya namanya juga tinggal di kota kecil, jadi perputaran uang cash lebih banyak daripada non-fisik atau via transfer rekening. Apalagi saat itu masih di sekitar tahun 2011. Waktu itu seinget gue ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam. Dia datang ke rumah dengan bawa uang cash ratusan juta. Dan karena bank udah tutup, nantinya uang itu bakal disimpan di brankas yang ada di kamar nyokap gue. Dan baru deh keesokan harinya kita setorin ke bank. BTW sebelum kita simpen tuh uang ke brankas, gue sama bokap nyokap hitung tuh uang secara bergantian buat mastiin uangnya bener. Besok paginya pas bokap gue nyetorin uang itu ke bank, ternyata beberapa bandel ada yang kurang nominalnya. Totalnya kurang 400 ribu atau 4 lembar uang nominal 100 ribuan. Bokap gue kaget dong, karena sebelumnya udah kita hitung benar-benar uang itu. Pihak bank ngiranya emang kita yang salah ngitung, karena ngitung manual emang suka salah kata tellernya. Beberapa hari kemudian ada sisa uang cash yang ada di dalam brankas itu yang jumlahnya berkurang lagi. Kali ini ada 2 bandel uang yang jumlahnya berkurang, nominal 100 ribu 2 lembar. Nyokap gue kaget dan nanyain ke gue. Dengan ada sedikit menuduh karena cuma gue, nyokap, bokap yang tahu kombinasi brankas di kamar nyokap. Tapi karena gue beneran gak ngambil, akhirnya nyokap bokap gue mencoba untuk mengikhlaskan. Keesokan harinya ada lagi bandelan uang yang berkurang 1 lembar dengan nominal yang sama. Sekali lagi gue ditanyain sama nyokap gue, "Jir, kenapa gue dituduh mulu deh? Kan bikin bete ya?" Ya mestinya gue menyangkal lah. Soalnya gue seharian juga keluar rumah, terus baru balik abis maghrib. Nyokap gue kehilangan uangnya sekitar sore jam 4-an, yang mana nyokap gue udah ada di kamarnya dan gak ada siapa-siapa selain dia. Karena ngerasa ada yang gak beres, uang cash di brankas itu dikeluarin semua dan dihitung ulang. Terus di staples tiap 1 juta dan tetap diikat karet dengan 1 bandel 10 juta. Jadi dalam 1 bandel terdapat 10 staples. Tapi besoknya lagi masih ada uang yang hilang sebesar 200 ribu. Anehnya ikatan bandel dan staples masih sangat rapi. Kalau emang dicolong kan harusnya bakalan kebuka staplesnya. Setelah kejadian itu, kita bertiga ngerasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam seminggu itu bukan karena perbuatan kita bertiga. Bukan manusia yang nyuri, tapi ada kemungkinan ada uang balen. FYI, uang balen itu adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu. Nah, kalau dibelanjain, uang tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya. Siang itu karena posisi gabut di rumah, gue mutusin buat beli gorengan dan minuman di warung Mbak Mina yang ada di depan rumah gue. Sambil ngobrol ringan sama si Pipit, anak dari Mbak Mina, gak lama ada tetangga gue, Mbak Ani, yang juga ikut ngobrol di warung Mbak Mina itu. Di tengah obrolan ringan itu, si Pipit buka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang 2 kali dalam 2 hari yang berurutan. Bu RT curiga kalau ada tuyul yang masuk ke rumah dia. Habis Mbak Ani menanggapi obrolan Pipit itu dengan mengatakan bahwa 2 hari yang lalu suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang 100 ribu. Loh Pit, suamiku loh juga habis kehilangan duit. Jadi dia kan habis pulang dari trayek Bali Probolinggo. Uang bayaran dari majikannya itu hilang 100 ribu. Dan itu juga 1 lembar di dompet dia. Jadi sisa beberapa lembar uang 50 ribu doang. Terus gue timpalin tuh, "Mbak, di rumahku loh juga beberapa hari ini uang mamaku hilang. Tapi gak banyak mbak, paling banyak 2 lembar 100-an. Mbak Pipit nyaut, "Aku curiga itu tuyul deh, Ndra." Terus Mbak Ani kaget, "Lah ini yang hilang juga sama-sama yang nominal 100-an ribu." Gue awalnya berasumsi uang yang hilang di rumah gue karena uang balen. Tapi obrolan ini malah mengarah ke tuyul. Terus diperkuat sama omongan Mbak Ani yang katanya anak Bu RT tengah malam kebangun dan ketawa-tawa karena lihat ada temennya yang lari-larian. Teman macam apa coba lari tengah malam? Fix sih, ini tuyul deh. Habis ngobrol di warung Mbak Mina, gue jadi mikir, apa iya di kampung gue ada yang melihara tuyul?
Pas nyokap gue pulang kerja, gue nyeritain ulang ke nyokap gue soal obrolan beberapa warga yang kehilangan uang itu. Ternyata nyokap gue sempat denger kalau Mbak Imah yang jualan baju kredit door to door itu juga habis kehilangan uang cashnya. Semua semakin jelas. Sore itu gue diminta tolong sama nyokap gue buat ngetorin aja nih uang yang ada di brankas ke ATM. Ya gue iyain aja deh sebagai antisipasi, takut nantinya hilang juga. Nyokap juga minta tolong sama gue untuk nukerin nominal 100.000 jadi 50 ribuan dari uang di dompetnya. Tapi ada yang lupa. Ternyata uang di dompet gue masih ada yang belum ketuker. Terus gue ngebatin, alah cuma 250.000, yang nominal 100.000 cuma satu lembar. Gak mungkin hilang kan? Keesokan paginya karena gue kepo, bangun tidur gue cek dah tuh di dompet. Uang gue hilang juga anjir. Dan yang hilang uang nominal 100.000 satu lembar. Perasaan gue waktu itu kesel dan nyesel. Kenapa kemarin sore gue nggak nukerin uang nominal 50.000 aja? Siangnya gue mampir lagi ke warung Mbak Mina buat curhat soal uang gue yang hilang. Terus nggak berselang lama ada tetangga gue yang namanya Mbak Cahya lewat di depan kita. Ya namanya orang di kampung pasti basa-basi ngajak mampir dulu lah. Mbak Cahya nolak dengan alasan uangnya udah habis buat beli susu. Jadi nggak mau mampir-mampir dulu. Terus kita mikir, boros amat susu anaknya. Padahal belum ada umur setahun. Terus susunya kepake buat apa ya? Apalagi gue sempet curiga sama Mbak Cahya. Karena dia orangnya tertutup gitu. Tiap maghrib dia suka keluar rumah. Sorenya gue cerita ke nyokap soal obrolan tadi siang. Nyokap baru ingat kalau ibu dari Mbak Cahya itu dulunya pernah ikut pesugihan. Itu dikasih tahu sama yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu di kampung sini. Buset dah, mama barbar ini mah. Pas dulu ibunya Mbak Cahya itu sampai kemana-mana mencari pesugihan. Salah satunya ke Gunung Lamong di Lumajang dan Gunung Kawi di Malang. Tapi hasilnya malah zonk dan nambah utang di mana-mana. Tapi itu dulu sih. Sedangkan sekarang rumah yang ditempati sama Mbak Cahya, suami dan ibunya udah bisa dibilang bagus banget buat standar orang kampung. FYI, Mbak Cahya itu cuma ibu rumah tangga. Ya kalau sekarang mah susah curiga, soalnya bisa jadi freelancer, jualan all shop. Lah ini, kan waktu tahun 2011, apalagi di kota kecil kayak gini. Duit dari mana? Sedangkan maaf-maaf ya, tanpa ada maksud merendahkan, ibunya sekarang jualan di pasar. Suaminya buka bengkel motor yang emang sepi. Dan setiap maghrib, Mbak Cahya sama suaminya naik motor ngelewatin rumah gua. Nah, tapi ada yang aneh. Mbak Cahya kayak duduk jauhan sama suaminya. Kayak di antara keduanya ada space kosong yang lumayan luas gitu. Gua yang lihat sama nyokap gua ngerasa itu hal yang aneh. Mah, itu loh Mbak Cahya, kok boncengan jauh-jauhan ya? Jangan ngegibahin orang kamu. Biarin apa sih? Jawab nyokap gua. Akhirnya gua masuk ke dalam rumah buat sholat maghrib. Semenjak itu tiap mau maghrib, gue pantau dari dalam jendela rumah. Dan bener dong, mereka selalu lewat boncengan motor dengan posisi duduk yang berjauhan. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya kurang lebih pukul 3:30 pagi sebelum subuh, gue kebangun nih. Saat itu di luar kayak gerimis gitu. Di depan rumah gue ada saluran pembuangan air yang kalau hujan selalu penuh gitu. Karena pembuangan dari sawah belakang rumah. Terus sialnya gue keganggu sama suara mentok tetangga depan rumah. Nah kali ini kayak ada orang yang main-main sama mentok-mentok itu. Karena penasaran gue lihat lewat jendela kamar yang ke arah depan. Ternyata bener, ada anak kecil yang lagi main-main ngejar mentok itu. Awalnya gue nggak ngerasa ada yang aneh, mungkin karena gue juga masih baru bangun kali ya. Terus gak lama otak gue mulai bertanya-tanya, anak siapa yang main di luar rumah jam segini? Dan gue curiga kalau itu tuyul. Terus gue buru-buru ke kamar nyokap gue. Gue bangunin nyokap-bokap gue. Mah, bangun mah, ada tuyul di halaman depan. Bokap nyokap gue kaget dan langsung bangun. Terus ngikutin gue ke ruang tamu. Posisi kamar gue emang sebelahan sama ruang tamu. Terus kita bertiga mengintip dari jendela. Bocil itu lari ke sana kemari sambil mengejar mentok-mentok itu. Sesekali ketika berbalik arah, gue bisa lihat muka itu tuyul. Kepala tuh tuyul nggak semuanya botak, masih ada rambut di bagian depan. Wajahnya kayak orang dewasa. Tingginya juga nggak pendek-pendek banget. Bola matanya warna hitam. Di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap. Terus gigi taringnya kelihatan lumayan panjang. Pokoknya beda sama manusia pada umumnya. Daun telinganya juga kelihatan sedikit meruncing di ujung atasnya. Nah, si tuyul itu nggak pakai baju atasan.
Cuma pakai celana pendek lusuh yang terlihat menggembul. Sekilas emang kayak pakai popok pampers anak. Badan gue auto merinding disco. Gak lama ternyata tuyul itu sadar kalau kita lagi ngawasin. Terus dia buru-buru pergi dan coba buat ngilangin jejaknya. Gue sama bokap coba cari jejak kemana arah tuyul itu kabur. Dan kita dapat jejak bekas lumpur yang masih basah itu mengarah ke pintu masuk rumah yang tak lain adalah rumah Mbak Cahya. Jejak kaki bekas lumpur itu berukuran lebih kecil daripada ukuran orang dewasa. Dari situ kita langsung menarik kesimpulan kalau memang yang digebahin orang-orang kampung itu benar adanya. Akhirnya kita mulai antisipasi dengan gak nyimpen uang nominal 100.000 di dalam rumah, alias uang yang berwarna merah. Beberapa hari lalu gue udah gak dengar kabar soal uang hilang dari warga sekitar. Tapi ada yang lebih mengerikan. Anak-anak tetangga gue yang pulang dari ngaji, mereka sempat ngelewatin lompongan. Biar nggak bingung, lompongan tuh space antara dua rumah gitu kalau di kampung gue. Nah, terus anak-anak itu ngedenger suara tangisan dari tanah. Kebetulan di situ dikubur ari-ari bayi yang di atasnya ada kurungan ayam dan kembang setaman. Nah, pas dibuka kurungannya, wah, ada kepala berlumur darah yang nyengir terlilit usus, woy. Sontak bocil-bocil ini lari dan lapor ke Pak RT. Yang bikin resah tuh, ini masalah bukan sekali atau 2 kali, melainkan berkali-kali. Keesokan harinya, Pak RT ngumpulin orang-orang yang pada kehilangan uang secara misterius itu. Kita semua berdiskusi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang meresahkan warga kampung gua. Akhirnya kita berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahya apa yang sudah kita alami. Termasuk gua dan bokap yang pernah lihat tuyul itu secara langsung. Pak RT, gua, bokap, dan ortu dari bocil-bocil yang anaknya lihat setan di lompongan itu. Kita langsung menyampaikan apa yang ada tanpa basa-basi lagi. Yang gue ingat, Pak RT memohon agar Mbak Cahya kalau memang akan tetap menjalankan peliharaan tuyul itu agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampung gua. Kalau dipikir-pikir ini kocak sih ya. Masa boleh beroperasi asal nggak di kampung gua? Haha. Tapi deh. Itu kan dulu. Nah, terus Mbak Cahya dan suaminya tuh awalnya ngelak. Tapi setelah kita menjelaskan secara detail apa yang telah kita alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya kedua suami istri itu meminta maaf kepada kami dan berjanji akan menghentikan peliharaan mereka. Beberapa bulan kemudian, Mbak Cahya telah pindah dari kampung gua. Mereka berdua beli rumah di perumahan baru di kampung sebelah. Rumah barunya juga terlihat mentereng dengan cat dominan warna merah yang begitu cerah. Dan warga di kampung gua juga udah gak pernah ngalamin kehilangan uang secara misterius lagi. So, bisa disimpulkan meskipun zaman udah maju, semua pintu rezeki udah dibuka luas, masih aja ada orang yang berpegang sama bantuan setan. Padahal kalau kita mau usaha, rezeki bisa datang dengan sendirinya. Jadi gimana cerita kali ini?